Heavenly Indonesia kali ini berada di MT Farm atau Mitra Tani Farm di Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor. Ini merupakan sentral UMKM dan juga desa wisata. Ada apa aja di sini? Yuk kita cek bareng-bareng. Ya, selamat siang Mbak. Siang. Ada yang bisa dibantu, saya dengan Budi. Oh, Pak Budi, saya Anissa. Ya. Jadi mau nanya nih soal tempat ini, katanya destinasi wisata sentral UMKM. Ya. Nah, itu sentral UMKM apa aja sih isinya? Jadi sentral UMKM ini itu tuh adalah wujud atau wajah dari kegiatan UMKM di desa kita ini di Tegalwaru. Desa Tegalwaru itu ada 385 UKM, produk UKM, dan itu masuk ke dalam 20 kategori produk. Ada kerajinan, makanan, minuman, jasa, peternakan. Saya bagian dari peternakan. Nah, itu belum ada displaynya. Nah, maka di tempat inilah menjadi display produk dari UKM Tegalwaru. Oke. Jadi ini hanya untuk displaynya. Kalau UKM-nya di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya Mbak mau nanti misalnya mau jalan ke tempat UKM masing-masing untuk dapat insight tentang usahanya atau mau beli produknya, bebas. Jadi ini sebagai displaynya saja. Jadi nanti kayak ada semacam apa ya, touring wisata gitu, tapi untuk dapat insight-insight usaha tentang UKM. Oh, oke, berarti tadi udah ada banyak bidangnya ya, Pak ya. Nah, itu kan sempat dibilang, saya dengar ini sebagai destinasi wisata juga. Itu banyak juga turis, ibaratnya bukan turis kali ya, wisatawan saya bilangnya ya. Wisatawan yang datang ke sini lumayan banyak, padahal dia biasanya tertariknya apa? Bidang apa gitu? Jadi turis yang datang ke sini itu sudah 10 tahun terakhir. Sudah 10 tahun terakhir itu rata-rata sebulan tuh nggak kurang dari 1.000 orang. Rata-rata seminggu itu yang nanti kalau ada jalan sedikit ya, ada sekitar 20 odong-odong yang satu odong-odong 20 orang sudah kehitung. Itu sesore ya Mbak, belum Sabtu Ahad ya, dan belum bulanan ya. Nah, kalau yang turis itu baik dari dalam maupun luar negeri, mereka datang ke sini itu untuk ingin dapat insight tentang usaha. Ketika datang ke sini, Pak, saya ingin kunjungan misalnya ke pabrik kerupuk, kemudian ke peternakan, atau misalnya pengrajin tas. Nah, ketika mereka berkunjung, terlepas dari beli produk, saya nih misalnya sebagai UKM peternakan, nanti saya presentasi, oh proses usaha ternak itu begini dan macam-macam. Nah, mereka pulang nanti beli produk hasil peternakan kita. Jadi seperti itu. Jadi mereka wisata ke sini itu untuk dapat insight tentang usaha terlepas dari mereka beli produk. Dan kegiatan itu sudah berjalan 10 tahun terakhir. Maka dari situ Bupati kita Bogor waktu itu di 2016 itu merasa punya kepentingan untuk menetapkan desa ini menjadi desa wisata UKM. Nah, untuk menetapkan itu dilakukanlah studi kelayakan, penetapan. Dan yang menariknya Mbak, kenapa kita membentuk ini? Jadi ini kan ada asal muasalnya. Dari studi kelayakan itu muncullah advice bahwa satu, desa Tegalwaru itu sudah layak. Desa kita ini sudah layak menjadi desa wisata UKM dengan syarat harus ada akses bis bisa masuk. Kemudian yang kedua ada parkiran yang cukup luas. Kemudian ada display produk UKM Tegalwaru dalam satu titik. Kemudian ada resto, kemudian ada aula. Ini nanti aula, kapasitas minimal 200 orang. Kemudian ada wahana wisata alam. Kemudian ada penginapan. Nah, penginapan inilah yang kita presentasikan menjadi perumahan yang ada di kawasan ini. Nah, untuk membentuk itu semuanya, advice-nya Bupati itu harus diperlukan lokasi minimal luas 5 hektar. Akhirnya dikelilingilah desa ini dan ditunjuklah di titik sini untuk layak, yang paling layak dinilai untuk menjadi display produk-produk UKM di desa ini. Yang tadi kawasan minimal 5 hektar tadi, untuk ada akses bisa masuk, parkiran luas, display produk, aula, di depan rumah makan. Nah, itu diperlukan lokasi minimal 5 hektar ya. Di sinilah ya. Begitu kira-kira. Oke. Terus biasanya yang datang wisatawan itu apa sekitaran dari Jakarta aja atau dari daerah lain juga ada? Hampir dari semua provinsi di Indonesia sudah pernah datang. Karena mereka ingin, ya mereka dengan kerjasama dengan Kemenko UKM, Perindustrian dan Perdagangan, atau misalnya lembaga-lembaga tertentu, mereka datang ke sini untuk dapat insight tentang usaha itu tadi. Ya bekerja sama dengan pemerintahan tentunya ya. Sudah. Jadi kita bukan hanya di sini saja, dari seluruh kawasan Indonesia dan bahkan luar negeri juga.
Ini kan kita bilangnya UMKM ya. Ya. Barangnya ini dipasarkannya di mana sih? Apakah hanya di sekitaran Bogor saja atau kemana aja ya? Bahkan sudah ada yang ekspor. Oh. Bahkan sudah ada yang ekspor. Jadi di sini tuh hanya tempat produksi saja. Rata-rata masyarakat sini tuh masyarakat produsen yang memproduksi barang. Dan mereka rata-rata sudah punya market. Marketnya di Tasik, di Tanah Abang, di Senen, di Sumatera, di Batam gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi ke berbagai daerah. Tapi rata-rata di sini ada desa produsen. Oke. Jadi udah lumayan berkembang ya. Maksudnya sudah established gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya ini tuh sebagai wujud mengaktualisasi satu display produk. Yang kedua, dari display produk ini harapannya bisa memberikan orang-orang yang datang itu lebih terlayani begitu, sehingga harapannya yang tadinya laku satu dengan adanya ini bisa jadi lakunya 2 atau 3. Ya. Kalau saya mau lihat-lihat ke tempat-tempatnya itu, mau di dalam atau di kawasan? Di kawasan dulu kali ya, nanti baru ngadem terakhirnya. Ya, kalau mau lihat boleh, nanti diantar sama tim kita. Oke. Saya mohon izin Oh iya. ke yang lain dulu, baru nanti saya ke itu lagi. Oh iya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Anissa ya. Iya, terima kasih Pak. Mari Pak. Nanti Mbak Anissa didampingin untuk lapangan penjelasan tentang kawasan dan tentang UKM yang ada di sini. Dan saya mohon izin dulu untuk bergeser ke. Oh iya, siap. Baik. Mohon izin ya. Ya baik Pak, baik Pak Budi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, kita ke mana dulu nih sekarang? Kalau enaknya mah ke peternakan, Peternakan dulu ya. Oke, boleh Pak. Oke, Kita ke sana siap. Pak. Ayo kita jalan dulu. Awalnya sebelum jadi kerajinan itu memang punya peternakan. Ini kandang kambing dan dombanya ya Pak? Ya, jadi ini kandang kambing, domba dan sapi. Tapi khususnya di sini adalah saat ini kita stoknya yaitu domba. Oh lagi ya banyaknya Ya, banyaknya domba karena domba itu lebih cepat untuk dijadikan hewan kurban. Ya, dia usianya 6 bulan sampai 7 bulanan. Kalau untuk permintaannya sendiri, biasanya orang kalau Idul Kurban atau apa lebih banyak Alhamdulillah kambing apa domba? permintaannya luar biasa untuk saat ini, dan cenderung sekarang ini stok tersedia kita kebanyakan domba. Gitu. Jadi dari sini kita biasa untuk penyediaan hewan kurban, kemudian akikah, kemudian sekarang lagi tren kambing guling. Buat tahun baru ya, Oh, iya. acara tahun baru. Emang enak sih kalau masaknya bener mah enak ya kan? Alhamdulillah kita bener kok masaknya. Ini ada berapa banyak dia bisa nampung Iya. berapa banyak? Kalau totalnya di atas 200 kita sanggup menampung. Dan kemudian alhamdulillah juga kita sudah kerjasama juga dengan Indosat, kemudian juga Baitul Mal Muamalah, kemudian hewan kurban untuk tahun depan. Jadi dari sekarang sudah di stok di sini. Itu baru kerjasamanya baru dimulai. Sebenarnya untuk tahun depan? sudah lama, cuman kita perbaharui terkait dengan penambahan jumlah. Jadi kalau ke depan di masa-masa penyakit menular itu kan, kuku dan mulut ya, PKM itu, transportasi ternak itu dari pulau di luar Jawa sampai ke Pulau Jawa itu agak sedikit sulit. Bahkan sampai di antar Pulau Jawa juga agak sedikit sulit. Jadi sekarang kita lebih banyak untuk pembesaran. Jadi bukan beli langsung dari petani, tapi pembesaran di sini, kemudian tinggal disebar ke titik-titik konsumen yang kita pesan. Apakah konsumennya di wilayah Jawa Barat doang, daerah Bogor aja, atau sampai ke kota-kota lain di Biasanya mah di kota-kota lain juga, tapi sekarang lebih banyak ke Jabodetabek. Dan uniknya lagi kita menyediakan korban dalam bentuk kalengan. Oh kayak yang kayak di market tuh kornet gitu? Iya, seperti itu modelnya. Tapi kalau sekarang untuk kondisi PMK ini otomatis transportasi kurban dalam keadaan hidup sedikit sulit. Jadi kalau untuk contoh kayak Baitul Mal Muamalat, mereka langsung dipotong di sini, disembeli, kemudian dalam bentuk kaleng langsung dikirim ke titik-titik bencana biasanya. Baik. Coba nanti kita lihat ya Pak Ya, ya, yang boleh. produk UMKM yang kalengannya itu ya, ada di tempat yang depan tadi ya. Depan nanti. Oke, mari kita ke sana Pak.
lokasi tempat pengolahan produk kambing dan domba tadi ya. produk kaleng itu. Oke. Buka sepatu nih Pak. Ya, boleh. Mbak Anissa, ini produk terakhir. Jadi dalam bentuk pengemasan seperti ini yang bisa langsung dijual atau dipasarkan. Oh, ini tadi kan kita udah lihat tuh ya pas Iya. dia di proses sterilisasi. Habis itu ini sudah di label ya Pak ya? Sudah di label. Jadi tahap sudah terakhir tuh labelnya pelabelan, kemudian baru langsung kita pasarkan. Oke. Jadi ini untuk yang domba. Ini untuk yang ekspor juga begini sudah. Maksudnya packagingnya seperti ini. Apa Sudah beda seperti lagi? ini. Sudah seperti ini. Oh, seperti Sama ini. seperti ini. Oh, oke. Jadi ini sudah memenuhi standar untuk perizinan segala macamnya. Jadi tinggal proses ekspor. Oke. Ini ada macam-macam ya? Macam-macam. Gulai, kari domba, Betul. gulai Ada domba, tongseng. Nah, ini rendang domba. rendang, apa lagi? Ada juga yang Sop. sapi ya. Sapi juga ada, kemudian sop domba. Tengkleng, Betul. sama nasi goreng lah, lengkap ya. Nah, betul. Lengkap. Nasi goreng itu termasuk juga yang banyak yang disuka. Selain domba atau kambing. Orang biasanya favoritnya yang mana Pak? Kalau favoritnya kebanyakan rendang. Oh, Udah pasti rendang rendang. sapi. Betul. Jadi semuanya disimpan di sini untuk kita pasarkan. Misalnya itu ada jaket kulit, Oh, kemudian tas. Ini salah satu produk Oh UMKM iya, juga. tadi kan sempat disebutin ya, Betul. ada produk UMKM, apa pakaian, tas, Iya. terus makanan, minuman ya. Betul. Kalau pernah ke Tas Tajuk, ya itu kan kebanyakan kan galerinya kan tas-tas semua ya. Nah itu kebanyakan juga perajinnya dari daerah sini juga. Kalau untuk kawasan Bogor yang terkenal pengrajin tas itu ada di Desa Tegalwaru. Oh, memang sentralnya Sentralnya di sini. Kulitnya asli ya? Kulit asli, kulitnya domba. Ini dia nih rendang domba yang sudah jadi, yang sudah diolah, dan saya mau cobain rasanya gimana sih, gitu kan? Enak, berasa. Rendang bumbunya tuh berasa, dan dagingnya juga lumayan empuk juga. Mesti dicobain. Oke, Pak, hari sekarang kita Ya. Kita sekarang di Mini Zoo. Kita untuk melihat koleksi satwa yang ada di Waru Farmland di kawasan Tasnim Group. Oke, ada apa aja kah? Merak, Kita merak. saat ini untuk unggas kita ada burung merak, kemudian ada burung unta. Kenapa harus memilih satwanya burung unta? Kalau ketika ini kan masuknya konservasi pribadi ya. Jadi mereka ngasih satwanya sesuai dengan yang cocok buat dikonservasi. Selain itu mungkin ya harga. Kayak contoh rusa Timor kan untuk biar kita bisa ambil kan lumayan juga untuk angkanya. Soalnya unta tuh Ya. saya taunya galak gitu ya kan? Iya betul. Suka matok gitu kan? Burung unta galak, burung kalkun galak. Kan Iya gitu. makanya. Tapi itu apa rusa? Nah itu rusa dari negara-negara sana.
apa India, Bangladesh. Ini burung empengnya nggak masuk rusanya? Ya biasanya kalau rusa yang baru itu datang itu dikejar dulu awalnya temannya, perkenalan. Oh gitu. Jadi Tapi kan sekarang udah akrab, udah nggak akrab. ini lagi. Malah rusanya ngejar burung onta balik. Sekarang. Ini memang sengaja dipagar biar di sini khusus untuk unggas, nanti yang sebelah lagi buat rusa. Oh, makanya ini udah ada pagerannya. Udah ada pagerannya. Lumayan nih buat acara tahun baru ya, dibakar. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a Juga ya Pak rumahnya, terus ada di depannya ada ini nih. Kandang kuda. Kandang kuda juga nih, menarik juga tempatnya ya. Betul, makanya namanya Tasnim Homestay. Ada berapa unit? Sekitar 30-an unit. Oh ada 30 rumahnya juga ya. Lumayan. Itu satu unit bisa buat berapa? Kalau satu unit bisa berapa? Sebenarnya kamarnya biasa. Kemudian biasanya nyewa juga keluarga. Berarti 4 sampai 6 orang. Bisa lebih juga. Ini dikelola sama Kelola sama kawasan kita, Tasnim Property. Jadi kita sewakan, hasilnya buat kita sistemnya dari bawah. Dan plusnya lagi kita ada kuda. ini gratis, orang bisa naik apa bayar lagi enggak? Ya kalau untuk dijagain ya gratis. Kalau mau naik sendiri Kalau naik sendiri? bahaya. Kalau naik sendiri bahaya. Waduh. Ini coba mau lihat rumahnya dahulu Boleh, bisa? siap. Konteksnya bisa ya? Iya. just of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Said we will need to play with and lots of sweets. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Aduh, gimana Mbak Anissa? Jalan-jalan hari ini capek nggak nih? Lumayan, lumayan capek. Iya, luar biasa berarti. Ya, tadi udah dari mana tadi kita dari peternakan, Peternakan, kemudian sempat pengalengan, lihat gitu. sempat lihat Binatang, homestay, segala lumayan macam. jauh-jauh Iya. juga titik Iya, betul. Lumayan dan juga menguras energi. Waduh. Ya, tapi tetap sehat Pak. Alhamdulillah dengan lingkungan yang bagus, udara segar, insya Allah badan sehat terus di sini. Iya, itu aja mungkin Bu Anissa mau kemana lagi? Dilanjut? Ini mau lihat ke dalam. Oh ya, iya, boleh, saya boleh, lihat siap. ada barang-barang hasil UMKM. Iya, siap. Ya, saya mau lihat. Iya boleh. Saya sekalian pamit ya. Oh, iya, Pak. Mau ada urusan dulu. Baik, Ya. Pak Arif. Makasih Terima kasih Mbak banyak ya, Anissa. Nah demikian tadi jalan-jalan saya di Desa Wisata Tegalwaru, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Tadi saya sudah mengunjungi peternakan kambing dan juga sapi, kemudian juga pengolahannya, lalu sempat melihat mini zoo, kemudian juga melihat homestay-nya. Dan terakhir nih saya ada di Galeri Sentra UMKM Tegalwaru, mau lihat-lihat barang-barang hasil dari UMKM. Nah, sampai jumpa ya di episode Heavenly Indonesia selanjutnya.